lagi di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini, wow, tag-nya sampai ke Anyer nih demi video untuk kalian biar menarik ya. Oke, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tetap sama ya, tentang persamaan trigonometri. Jadi jangan pernah bosan dengan trigonometri, karena trigonometri itu indahnya matematika. Lihat tayangan berikut ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kali ini, kita masih sama ya, membahas materi tentang persamaan trigonometri. Jangan pernah kapok, jangan pernah bosan, karena memang materi yang akan kita bahas selalu dengan trigonometri. Oke, di dua pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang persamaan trigonometri. Cuman di pertemuan pertama kita membahas tentang dasar dari persamaan trigonometri. Kemudian di pertemuan kedua kita membahas contoh-contoh soal yang biasanya kita dapatnya cuma tan X, sin X, kemudian ada koefisien lebih dari 1 ya. Jadi bisa sin 2x, cos 2x, dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan trigonometri dengan variasi soal yang berbeda. Jadi di sini kaitannya dengan relasi sudut yang sudah kalian pelajari di kelas 10 ya. Jadi sudah Ibu tuliskan di sini, jika ada sin X itu akan sama dengan cos 90 derajat dikurang X, kemudian jika ada cos X itu akan sama dengan sin 90 derajat dikurang X, kemudian jika ada kotan X itu akan sama dengan tan 90 derajat dikurang X. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x sama dengan sin x dengan interval yang diberikan itu mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kalau kita membahas tentang persamaan trigonometri, yang namanya sama berarti kan sisi kiri dengan sisi kanan sama ya. Dan biasa kalian juga mengerjakannya, kalau kanannya cos berarti sisi kirinya juga cos. Kalau sisi kirinya sin maka sisi kanannya juga sin. Nah, sekarang bagaimana sih kalau soalnya adalah sisi kirinya adalah cos kemudian sisi kanannya sin. Nah, kalau bentuknya seperti ini kalian harus rubah bentuknya jadi sama. Boleh sama-sama cos atau sama-sama sin. Nah, sekarang kita lihat ke atas. Di atas itu ada relasi sudut. Jadi sin itu akan sama dengan cos 90 derajat dikurang x ya. Jadi yang di sini sinnya kita rubah saja jadi cos. Jadi langkah pertama adalah kita rubah sisinya dulu ya. Jadi cos 2x sama dengan, nah sin di sini kita ganti dengan cos 90 derajat dikurang x ya. Jadi cos 90 derajat dikurang dengan X. Nah, kalau sudah bentuknya sama seperti ini, cos dengan cos bisa langsung kita coret ya. Kalau sudah selesai, kita tulis berarti tinggal 2X sama dengan 90 derajat dikurang dengan X. Nah, diingat lagi di pertemuan sebelumnya, kalau cos itu punya dua rumus ya. Jadi kita tulis di sini 2X sama dengan, yang pertama adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi sepaket ini kita anggap sebagai alfa ya. Kemudian yang kedua adalah minus alfa 90 derajat dikurang X ditambah K dikali dengan 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kita kerjakan masing-masing ya. Nah, kalau sudah kita ambil dulu yang nomor 1 ya. Yang pertama adalah yang ini, kita akan coba dulu ya. Jadi 2X sama dengan 90 derajat dikurang X ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini kan ada 2X, di sini juga ada X. Jadi X sama X-nya kita jadikan satu, jadi derajat dengan derajat. Jadi 2X ini kan minus ya. Kalau minus kita pindahin jadinya plus. Plus X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau sudah, 2X tambah X adalah 3X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini kita bagi 3 saja semuanya ya. Kita bagi 3 jadinya ini X sama dengan 90 derajat dibagi 3 adalah 30 derajat ditambah K 360 derajat dibagi 3 itu adalah 120 derajat ya. Berarti kita dapat nih ya. Nah, sekarang kita substitusi kalau K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0, maka jadinya 30 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Berarti 30 derajat ya, masih memenuhi. Kemudian kalau K-nya 1, 30 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. 120 tambah 30, 150 derajat. Kalau K-nya 2,
30 derajat ditambah 2 kali 120 derajat. Berapa nih? 240 tambah 30, 270 derajat. Masih memenuhi ya. Kita coba kalau K-nya 3. 30 derajat ditambah 3 kali 120 derajat. 360 tambah 30, 390 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Oke. Untuk yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita tulis di sampingnya saja. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita tulis 2x sama dengan minus 90 derajat dikurang x ditambah k dikali 360 derajat. Nah, ini kan di sini ada minus ya. Minusnya kita kalikan ke dalam dulu. 2x sama dengan min 90 derajat plus x plus K dikali 360 derajat. Kalau sudah kayak tadi, X dengan X-nya kita jadikan 1. Berarti kan 2X ini plus jadi ke sana jadi minus ya. Berarti 2X dikurang X sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini berarti tinggal X sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita coba. Kalau K-nya 0 ya. Kalau K-nya 0, min 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Ini min 90 derajat, tidak memenuhi ya. Oke, sekarang kalau kita coba K-nya 1, min 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 360 dikurang 90, 270, masih memenuhi ya. Ini memenuhi. Kemudian kalau K-nya 2, min 90 derajat ditambah 2 kali 360. Ini udah 720 dikurang 90. Tidak memenuhi ya. Ini tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya ada ini saja. Oke. Kalau sudah, sekarang kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat. Kemudian nih 150 derajat 270. Nah, kalau kalian dapat 270 di sini kemudian 270 di sini, kita tulis salah satu saja, nggak usah dua-duanya karena memang sama ya. 150 derajat 270 derajat. Oke. Nggak ada lagi yang lain ya. Jadi masuk interval hanya 30 derajat, 150 derajat dan 270 derajat. Oke. Jadi begitu ya, gampang ya. Untuk variasi soal terakhir dari persamaan trigonometri yang sering muncul itu seperti itu. Jadi kalau bentuknya sisi kiri dan sisi kanan itu berbeda, kalian gunakan relasi sudut. Jadi kalau misalkan nanti di sini ada soal tan, kemudian di sini kotangan, berarti harus rubah salah satu. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.